Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Dian Syahlan, NIM 2102 4014 004 dari Universitas Islam Makassar. Di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu voucher dan apa saja simbol-simbol dan fungsi dari voucher tersebut. Pengertian voucher adalah bangan-bangan yang mempunyai arus dan menggambarkan langkah-langkah penyelesaian suatu masalah. Voucher program merupakan langkah-langkah instruksi program yang menceritakan kejadian suatu dengan proses lain dalam suatu program secara mendetail yang diwakili dalam bentuk simbol atau bangan. Flowchart adalah diagram alur yang digunakan untuk menggambarkan alur proses atau logika dari suatu sistem. Dalam garis besarnya itu flowchart menggunakan simbol-simbol standar untuk menunjukkan aktivitas, kondisi, dan alur logika dari proses yang digambarkan. Flowchart bisa digunakan dalam bagian-bagian seperti pengembangan perangkat lunak, perancangan bisnis, dan manajemen proyek. Inilah simbol-simbol dari flowchart. Simbol terminator biasa berfungsi untuk permulaan dan akhir program, seperti jika memulai dengan start, kita mengakhirinya dengan stop. Jika kita memulai dengan mulai, kita mengakhirinya dengan selesai. Seperti itu. Dan di gambar kedua ini yaitu garis alir atau flow line, di mana fungsinya untuk arus aliran program, kemana program itu akan berjalan. Dan gambar ketiga ini yaitu preparation atau proses mutilasi atau pemberian harga awal, seperti itu. Dan di sini pada gambar 4 yaitu proses, di mana proses ini sangat penting untuk proses perhitungan dan proses pengolahan data, seperti itu. Dan pada gambar 5 ini di mana ada input dan output data. Fungsinya untuk proses input output data, parameter atau informasi. Dan pada gambar ke-6 ini dimana predefined processing, yaitu sub program. Fungsinya untuk permulaan subjek program atau proses menjalankan subjek program. Dan pada gambar ke-7 ini yaitu decision. Fungsinya untuk pertimbangan pernyataan, menyelesaikan data yang memberikan pilihan untuk langkah selanjutnya, atau dimana flowchart itu memiliki cabang seperti ya atau tidak. Dan di sini pada gambar 8 yaitu on-pack control. Fungsinya itu menghubungkan bagian-bagian flowchart yang berada pada suatu halaman. Pada gambar 9 ini yaitu off-pack connector. Fungsinya untuk menghubungkan bagian-bagian flowchart yang berada pada halaman berbeda. Pembuatan flowchart ada 6 bagian, yaitu yang pertama tidak ada kaidah yang baku, kedua itu flowchart sama dengan gambaran hasil analisis suatu masalah.
Yang ketiga itu flowchart dapat bervariasi antara satu program dengan program yang lain, di mana program yang kita buat itu bisa kita masukkan ke program sebelumnya. Makanya dimana ada pembuatan aplikasi, ya flowchart berguna untuk mempermudah penggabungan aplikasi tersebut untuk menjadi satu aplikasi. Ya, selanjutnya secara garis besar ada 3 bagian utama, yaitu input, proses, dan output. Selanjutnya hindari pengulangan proses yang tidak perlu dan logika yang berbalik-balik sehingga jalannya proses menjadi singkat. Jalan proses digambarkan dari atas ke bawah dan diberikan tanda panah untuk memperjelas. Dimana untuk membuat flowchart itu kita harus memulai dari atas ke bawah. Jangan memulai dari bawah ke atas atau dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Untuk membuat flowchart itu kita harus memulainya dari atas ke bawah. Contoh penggunaan flowchart yaitu 1. Simbol trimeter, simbol yang digunakan untuk mengawali dan mengakhiri. Untuk di awal biasanya ditulis dengan kata yang tadi saya jelaskan. Jika menggunakan start, kita akhiri dengan stop. Kalau kita menggunakan begin, kita akhiri dengan end. Jika kita menulisnya dengan mulai, maka yang kita tulis pada akhirnya. Kalau flowchart itu sudah berhenti, kita tulis sebagai selesai. Untuk seperti pada gambar di sini kita bisa lihat contoh penggunaan flowchart. Simbol input dan output digunakan memasukkan suatu nilai untuk proses atau menampilkan nilai dari hasil suatu proses, seperti input A menuju ke output A. Contoh penggunaan flowchart. Simbol proses digunakan untuk memproses suatu data atau untuk memperhitungkan dan biasanya berisi suatu rumus, yaitu I jika I tambah I sama dengan I, atau fact kali I sama dengan fact, seperti itu. Simbol decision digunakan untuk membandingkan suatu data dengan memilih 2 keluaran, yaitu true atau false, atau benar, salah, atau ya, tidak, yang seperti saya jelaskan tadi. Untuk pembagiannya dari gambar di samping menjelaskan jika I nilai lebih, jika I itu nilainya lebih dari 5, maka akan mengalir ke arah kanan atau akan diinput. Jika tidak, maka ke arah bawah. Maksudnya dia tidak akan terinput jika I lebih besar dari 5. Nah, di sini kita bisa lihat 2 contoh flowchart ya sebagai berikut. Saya akan jelaskan sedikit tentang flowchart ini. Yang gambar 1.2 yaitu start, mulai, atau terus kita memasukkan nilai A dan B, terus menghasilkan C. A tambah B sama dengan C, atau C sama dengan A tambah B, tampilan C, dan selesai. Dimana jika C sama dengan A tambah B, maka tertampilan nilai C, dan dimana jika kita telah menemukan nilai C, itu akan berakhir seperti itu. Dan pada gambar 1.3 dimana kita bisa lihat di sini suatu percabangan bermulai dari start, memasukkan nilai A dan bagi A dengan 2. Apakah sisa hasil bagi sama dengan 0? Jika iya, dia akan genap.
dan selesai. Jika tidak, dia akan menjadi ganjil dan selesai. Itulah sedikit penjelasan voucher dari saya. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf jika saya ada salah kata. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.